Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video ini membahas beberapa pertanyaan dari rekan-rekan honorer di video-video saya sebelumnya, termasuk juga beberapa pertanyaan yang viral di beberapa medsos yang terkait dengan pendaftaran honorer di akun CPNS. Apakah masih bisa mendaftar pada formasi P3K? Oleh karena memang jadwal pendaftaran antara CPNS dan P3K pada tahun 2024 ini berbeda. Nah, rekan-rekan sekalian, diketahui bersama bahwa saat ini tahapan pendaftaran CPNS itu segera dibuka, dan CPNS pada tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana untuk tahun sebelumnya formasi CPNS itu hanya diperuntukkan untuk instansi pusat. Nah, pada tahun ini formasi CPNS juga diberikan kepada instansi pemerintah daerah, sehingga membuat beberapa honorer dan banyak honorer yang bertanya-tanya apakah tenaga honorer itu bisa mendaftar CPNS dan bisa juga mendaftar sebagai P3K. Nah, informasi selengkapnya kita bahas di video ini. Sebelum kita bahas secara lengkap video ini, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, silakan ditekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk terus mendapatkan update-update informasi terbaru seputar tenaga honorer dan aparatur sipil negara. Nah, rekan-rekan sekalian, diketahui bersama bahwa mulai tanggal 20 Agustus tahun 2024, pendaftaran atau tahapan seleksi aparatur sipil negara khususnya untuk formasi pegawai negeri sipil itu akan segera dibuka. Pertanyaannya adalah apakah tenaga honorer bisa mendaftar di CPNS, khususnya bagi honorer yang telah terdata di dalam database BKN. Oleh karena memang pada tahun 2024 ini pengangkatan P3K itu memprioritaskan bagi mereka tenaga honorer atau non-ASN yang telah terdata di database BKN. Rekan-rekan perlu hati-hati dalam hal ini, karena jangan sampai rekan-rekan telah terdata di dalam database BKN lalu mendaftar di CPNS dan di formasi CPNS rekan-rekan gagal. Nah, bisa saja di pendaftaran P3K rekan-rekan sudah tidak bisa membuat akun di situs SSCSN. Sebagaimana diketahui bersama bahwa proses atau tahapan pengangkatan honorer menjadi P3K pada tahun ini tetap melalui skema online, yakni membuat akun di akun resmi Badan Kepegawaian Negara, yakni sscsn.bkn.go.id. Akun ini merupakan akun utama dari pemerintah melalui BKN, tempat dilaksanakannya tahapan seleksi calon aparatur sipil negara termasuk P3K. Nah, persoalannya sekarang adalah apakah satu orang itu dapat membuat dua akun di SSCSN untuk mendaftar formasi CPNS dan P3K. Nah, untuk pada tahun 2024, tentu regulasi secara resmi atau juknis pengangkatan P3K maupun PNS P3K ya khususnya itu belum terbit, sedangkan untuk PNS itu sudah terbit. Akan tetapi di juknis tersebut tidak dijelaskan dan tidak disebutkan apakah satu orang itu bisa membuat dua akun, yakni akun pendaftaran CPNS dan akun pendaftaran P3K 2024. Nah, terkaitan dengan hal tersebut, tentu kita menyimak dari tahun-tahun sebelumnya, di mana tahun-tahun sebelumnya memang tahapan pendaftaran CPNS maupun P3K itu tidak dilakukan secara bersamaan, juga dilakukan dalam waktu yang berbeda, sehingga kita bisa belajar dari tahapan-tahapan penerimaan CPNS dan P3K pada tahun 2023 atau tahun-tahun sebelumnya. Nah, rekan-rekan, apakah satu orang itu dapat membuat dua akun di SSCSN untuk mendaftar CPNS dan P3K 2023? Pertanyaan tersebut sering ditanyakan oleh para pendaftar CPNS. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita sudah merangkum dari beberapa informasi terkait
termasuk dari informasi pada saat pendaftaran CPNS dan P3K 2023, di mana untuk tahapan pendaftaran P3K pada tahun 2023 itu tahapan CPNS dan P3K itu akan juga dilaksanakan dalam waktu yang berbeda. Nah, untuk pembuatan akun di akun SSCSN, biasanya para peserta atau pelamar itu akan dimintai dokumen nomor induk kependudukan, nomor kartu keluarga, serta dokumen-dokumen lainnya. Nah, nomor induk kependudukan ini tentu masing-masing pribadi memiliki nomor tersendiri. Nah, untuk dalam proses pengangkatan dilansir bahwa dikatakan rekan-rekan tidak bisa membuat dua akun sekaligus untuk mendaftar CPNS dan P3K 2023. Jadi rekan-rekan, ini yang perlu digarisbawahi bahwa dalam satu nomor induk kependudukan dari tahun-tahun sebelumnya memang tidak bisa membuat dua akun pendaftaran di SSCSN atau di situs resmi pendaftaran calon ASN itu untuk mendaftar di CPNS dan P3K. Nah, alasannya adalah karena untuk membuat akun di SSCSN harus menggunakan nomor induk kependudukan. Dengan demikian, ketika NIK atau nomor induk kependudukan kamu sudah dipakai untuk membuat akun di SSCSN atau di seleksi CPNS pada tahun ini, maka akan otomatis tidak bisa lagi untuk mendaftar di akun lain karena akan terindeks oleh sistem tersebut. Nah, sementara itu jika kamu jika pernah lolos mendaftar di CPNS, jika pernah mendaftar di CPNS di tahun-tahun sebelumnya atau belum lolos dan ingin mengikuti seleksi CSN, CPNS maupun P3K lagi di tahun ini, maka rekan-rekan juga harus membuat akun baru lagi di SSCSN. Nah, rekan-rekan sekalian, saya kira di sini sudah jelas bahwa kita tidak bisa membuat dua akun sekaligus di situs SSCSN untuk mendaftar di CPNS dan P3K 2024 karena acuannya hanya mengacu kepada nomor induk kependudukan, sehingga jika rekan-rekan sudah mendaftar di CPNS maka tidak bisa lagi mendaftar di seleksi P3K 2024. Itu nanti akan terindeks dan akan terbaca secara otomatis oleh sistem. Jadi rekan-rekan perlu mempertimbangkan apakah rekan-rekan memilih mendaftar di CPNS atau mendaftar di seleksi P3K pada tahun 2024. Apalagi bagi rekan-rekan yang termasuk kategori 2 ataukah yang telah terdata di dalam database BKN, ini saya pikir perlu mempertimbangkan dengan matang apabila mendaftar di seleksi CPNS. Oleh karena memang pada seleksi P3K pada tahun 2024 akan memprioritaskan dan memberikan afirmasi-afirmasi kepada mereka yang termasuk kategori 2 dan telah terdata di dalam database BKN. Demikian video kali ini. Jika masih ada tanggapan dan pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.